saya Dwi Yantas Tompul, Saya Widya Fabrana Nasution. dan saya Kesha Metania Ritonang. Kami di sini akan menganalisis fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik dari 20 kata dalam bahasa Batak Toba. Jadi, kata yang akan kami analisis adalah kata pertama yang akan kami analisis yaitu kata sahat yang artinya sampai. Di mana fonologinya memiliki dua suku kata, yaitu sa dan ha. Bunyi vokalnya adalah bunyi a, sedangkan bunyi konsonannya adalah bunyi s, h, dan t. Kata ini merupakan morfem bebas, tetapi dapat ditambahkan imbuhan seperti parsahatan yang artinya tempat pencapaian atau tujuan. Dalam sintaksis, kata saat merupakan kata kerja yang berfungsi sebagai predikat atau keterangan tujuan. Dan dalam semantik, kata saat memiliki makna dasar yaitu sampai, dan makna kiasannya yaitu bisa menggambarkan keberhasilan atau pencapaian dalam hidup. Kemudian contoh kalimatnya itu hami nungasaha di jabu, yang artinya kami sudah sampai di rumah. Kemudian kata yang kedua adalah adigan yang artinya kapan. Fonologi pada kata ini memiliki 3 suku kata, yaitu adiga. Bunyi vokalnya adalah bunyi a dan i, sedangkan bunyi konsonannya adalah bunyi n, d, dan g. Kata ini merupakan morfem bebas. Lalu sintaksisnya, kata ini merupakan kata keterangan atau adverbia yang menunjukkan keterangan waktu. Contohnya, adiga komulatu huta yang artinya kapan kamu pulang kampung. Dan dalam semantik, kata ini memiliki makna dasar yang digunakan untuk menanyakan kapan terjadinya suatu peristiwa. Kata yang ketiga yaitu alani yang berarti karena. Dalam fonologi, kata ini memiliki 3 suku kata yaitu a, la, dan ni. Vokalnya yaitu a dan i, sedangkan konsonannya yaitu l dan n. Dan dalam morfologi, kata alani merupakan morfem bebas. Sintaksisnya, kata ini merupakan kata hubung atau konjungsi yang menyatakan sebab atau alasan. Kemudian contoh kalimatnya yaitu aku mangan alani male, artinya aku makan karena lapar. Di dalam semantik, kata ini memiliki makna dasar, yaitu digunakan untuk menyatakan sebab akibat di dalam suatu peristiwa. Kemudian kata ini juga memiliki makna pragmatis, yaitu digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap pernyataan yang sebelumnya. Kata keempat adalah lao yang artinya pergi. Dalam fonologi, kata laut terdiri dari 2 suku kata yaitu la dan o. Bunyi konsonan terdiri dari l dan bunyi vokal terdiri dari a dan o. Kemudian dalam morfologi, kata lau merupakan morfem bebas. Kemudian dalam sintaksis, kata ini merupakan kata kerja atau verba yang digunakan sebagai predikat atau sebagai kata keterangan dalam waktu atau tempat. Dalam semantik, kata lao ini memiliki makna dasar yaitu tindakan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu memiliki makna kontekstual yang bisa bermakna menuju atau beranjak, dan memiliki makna pragmatis yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dengan nada ajakan seperti Contoh kalimatnya yaitu etalau. Kata yang kelima adalah gadong, yaitu ubi. Dalam fonologi, kata ini memiliki 2 suku kata, yaitu ga dan do. Bunyi vokalnya adalah bunyi a dan o, sedangkan bunyi konsonannya adalah bunyi g, d, dan n. dalam morfologi, kata ini merupakan morfem bebas. Sedangkan dalam sintaksis, kata ini merupakan kata benda atau nomina yang berfungsi sebagai subjek, objek, dan pelengkap. Dalam semantik, tagadong memiliki makna dasar yaitu umbi-umbian yang menjadi salah satu makanan pokok. Contoh kalimat dari kata gadong yaitu inang mengelopa gadong di dapur, yang artinya ibu memasak ubi di dapur. Kata yang keenam ada anggi yang artinya adik. Dalam fonologi, anggi terdiri atas 2 suku kata yaitu ang dan gi. Bunyi vokal terdiri dari a dan i, bunyi konsonan terdiri dari eng dan gi. Morfologi pada kata ini adalah morfem bebas. Kemudian dalam sintaksis, kata ini berfungsi sebagai subjek, objek, dan pelengkap. Dalam semantik, kata ini memiliki makna dasar yaitu adik atau saudara yang lebih muda, sedangkan makna pragmatisnya yaitu menunjukkan kasih sayang atau keakraban dalam konteks percakapan atau konteks hubungan. Contoh kalimat dari kata anggi yaitu inang menggorai anggiku, yang artinya ibu memarahi adikku. Kata yang ketujuh yaitu olo yang artinya iya. Dalam fonologi, kata ini memiliki 2 suku kata yaitu o dan lo. Vokal dalam kata ini yaitu o, sedangkan konsonannya yaitu l. Dalam morfologi, kata olo merupakan morfem bebas, dan dalam sintaksis, kata olo berfungsi sebagai respon langsung atau partikel persetujuan. Dalam semantik, kata ini memiliki makna dasar yaitu untuk menyatakan persetujuan. Contoh kalimatnya adalah amang mangoloi pangidoanku, yang artinya ayah menyetujui permintaan. Kata yang ke-8 yaitu gabus, yang artinya bohong. Dalam fonologi, kata ini memiliki 2 suku kata yaitu ga dan bus. Bunyi vokalnya adalah bunyi a dan u, sedangkan bunyi konsonannya adalah bunyi g, bunyi b, dan bunyi s.
Dalam morfologi, kata gabus ini merupakan morfem bebas, tetapi dapat ditambahkan imbuhan seperti pargabus yang artinya pembohong. Dalam sintaksis, kata ini merupakan kata benda, tetapi dalam konteks tertentu, maknanya bisa berubah menjadi kata sifat. Dan dalam semantik, kata gabus memiliki makna dasar yang merujuk pada sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Contoh kalimatnya yaitu Ibana menggabusi Inana, yang artinya dia membohongi ibunya. Kata yang ke-9 yaitu sogot yang artinya besok. Dalam fonologi, kata sogot terdiri dari dua suku kata yaitu so dan got. Bunyi vokal terdiri dari o dan bunyi konsonan terdiri dari s, g, t. Dalam morfologi, kata sogot merupakan morfem bebas. Dalam sintaksis, kata sogot ini merupakan keterangan waktu. Dalam semantik, kata ini merujuk pada masa yang akan datang. Contoh kalimatnya yaitu au neng mangulahon tugas ni marsogot, yang artinya aku akan mengerjakan tugas ini besok. Kata yang ke-10 adalah hamu yang artinya kamu. Dalam fonologi, kata ini memiliki dua suku kata yaitu h dan mu. Vokalnya yaitu a dan u, sedangkan konsonannya yaitu h dan m. Dalam morfologi, kata ini merupakan morfem bebas tetapi dapat ditambahkan imbuhan seperti hamuna atau kalian. Dan dalam sintaksis, kata hamu ini dapat sebagai subjek, objek maupun pelengkap. Dalam semantik, kata ini merujuk pada satu atau sekelompok orang. Contoh kalimatnya yaitu hamuna marbola di lapangan, yang artinya kalian bermain bola di lapangan. Kata yang ke-11 yaitu ingot, yang artinya ingat. Dalam fonologi, kata ini memiliki dua suku kata yaitu ingot. Kemudian bunyi vokalnya adalah bunyi i dan o, sedangkan bunyi konsonannya adalah bunyi n, g, dan t. Dalam morfologi, kata ini merupakan morfem bebas tetapi dapat ditambahkan imbuhan seperti paingot yang artinya mengingatkan. Dalam sintaksis, kata ini berfungsi sebagai predikat dan merupakan kata kerja. Dalam semantik, kata paingot ini memiliki makna dasar yang merujuk pada mengingat atau menyimpan sesuatu. Contoh kalimatnya yaitu kamu paingot au marsogot, yang artinya kamu ingatkan aku besok. Kata ke-12 yaitu goar yang artinya nama. Dalam fonologi, kata goar terdiri dari dua suku kata yaitu go dan ar. Bunyi vokal terdiri dari o dan a, dan konsonan terdiri dari g dan r. Dalam morfologi, kata ini memiliki morfem bebas, tapi bisa ditambahkan imbuhan seperti margoar yang artinya bernama. Kemudian dalam sintaksis, kata ini merupakan kata benda dan berfungsi sebagai subjek, objek, dan pelengkap. Dan dalam semantik, kata ini memiliki makna dasar yang merujuk pada identitas seseorang. Contoh kalimatnya yaitu guru manjo goarku, yang artinya guru memanggil namaku. Yang ke-13 yaitu pauli yang berarti perbaiki. Dalam fonologi, kata ini memiliki dua suku kata, pau dan li, dan memiliki kombinasi vokal a dan u yang membentuk diftong, lalu memiliki vokal i. Sedangkan konsonannya yaitu p dan l. Dalam morfologi, kata ini merupakan morfem bebas. Dan dalam sintaksis, kata pauli dapat menjadi subjek ataupun objek. Dalam semantik, kata ini merujuk pada memperbaiki sesuatu yang salah atau yang rusak. Contoh kalimatnya adalah hita pauli parbogasono, yang artinya kita perbaiki hubungan ini. Kata yang ke-14 adalah marsahid, yang artinya sakit. Dalam fonologi, kata ini memiliki tiga suku kata yaitu marsahid. Kemudian bunyi vokalnya adalah bunyi a dan i, sedangkan bunyi konsonannya adalah bunyi m, r, s, h, dan bunyi t. Dalam morfologi, kata ini memiliki prefiks mar dan diakhiri dengan kata dasar sahid. Dalam sintaksis, kata ini berfungsi sebagai predikat. Dan dalam semantik, kata marsahid ini memiliki makna dasar yaitu kondisi fisik atau emosional yang tidak nyaman. Contoh kalimatnya yaitu Ibana marsahid alani tarhona udan, yang artinya dia sakit karena terkena hujan. Dan kata yang terakhir adalah pat yang artinya kaki. Dalam fonologi, kata pat terdiri dari suku kata yaitu pat, bunyi konsonannya terdiri dari p dan t, dan vokal terdiri dari a. Dalam morfologi, kata ini memiliki morfem bebas. Kemudian dalam sintaksis, kata ini merupakan kata benda dan yang bisa berfungsi sebagai subjek, objek, dan keterangan. Dalam semantik, kata ini memiliki makna dasar yang merujuk pada anggota tubuh seseorang yang digunakan untuk berjalan. Contoh kalimatnya yaitu kita mardalan pat tuledong, yang artinya kita berjalan kaki ke ladang.